Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berasal dari kisah nyata, yang merupakan film drama perang yang rilis pada tahun 2002. Dan juga, film ini diadaptasi dari sebuah buku yang berjudul We Were Soldier Once and Young, karya dari Hal Moore dan Joseph L. Galloway, yang terbit pada tahun 1992. Film ini berjudul We Were Soldier. Film ini disutradarai oleh Randall Wallace dan dibintangi oleh Mel Gibson sebagai Kolonel Hal Moore, Madeleine Stowe sebagai Julia Moore, Barry Pepper sebagai Joe Galloway, Craig Kinnear sebagai Mayor Bruce Crandall alias Neckshit, Sam Elliott sebagai Sersan Mayor Basil Plumley, dan deretan artis lainnya. Bermula pada pasukan Prancis yang pada saat itu menduduki wilayah Vietnam. Pada saat masa Perang Indochina yang pertama antara tentara Prancis dan tentara Vietnam, pasukan Prancis yang mendapat penyerbuan secara mendadak oleh pasukan Vietnam itu harus menyerah dan meninggalkan wilayahnya itu karena kerugian yang teramat besar yang dialami oleh pasukan Prancis. 11 tahun mendatang, karena meletusnya perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Amerika lantas mengambil langkah untuk menopang kekuatan dari tentara Vietnam Selatan untuk memenangkan pertempuran dari pasukan Vietnam Utara yang disupport oleh pihak komunis. Letnan Kolonel Hal Moore, seorang perwira militer perang yang tengah mempersiapkan teknis pelatihan bagi pasukannya yang akan diberangkatkan ke Vietnam. Ketika pengumuman, Kolonel Hal kaget saat mendengar nama unit pasukannya ditunjuk untuk diberangkatkan ke Vietnam. Namun sesampainya di Vietnam, Kolonel Hal diperintahkan untuk langsung melakukan penyerbuan yang diduga sebagai basis operasi tentara Vietnam di Lembah Ladrang. Dan ternyata mereka terkejut setelah mengetahui bahwa di sana merupakan tempat berkumpulnya 4.000 pasukan Vietnam. So, akankah Kolonel Hal dan pasukannya berhasil dalam menjalankan tugas dan pulang dengan selamat? Gak usah lama-lama lagi, mari kita refresh alur cerita We Were Soldier 2002. Film diawali pada bulan Juni tahun 1954. Saat itu, satu unit pasukan Prancis tengah berpatroli di sebuah lembah Ladrang. Namun ketika mereka berada di suatu tempat, tiba-tiba mereka mendadak diserang oleh pasukan Vietnam, yang mana pasukan Prancis tersebut kalah, dan semua tentara di sana, termasuk tentara yang telah menyerah, dibantai habis, tanpa menyisakan satu orang pun yang selamat. Sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, ketika Kolonel Hal Moore tengah merapikan barang-barang ke dalam rumah, ia lantas melihat sebuah unit helikopter yang tengah berlatih pada hari libur. Dan keesokan harinya, Kolonel Hal lantas menghampiri unit pasukan helikopter yang berlatih kemarin, yang diketahui oleh Mayor Bruce Crandall alias Neckshit, agar bisa bergabung dengan pasukannya sebagai unit kavaleri. Alasan Kolonel Hal merekrut unitnya karena ia sedang mencari pilot helikopter yang ahli dalam penerbangan yang dekat dengan tanah, supaya bisa mengantarkan pasukannya mendarat dengan aman di tengah-tengah peperangan. Dan semua kriteria Kolonel Hal itu ada pada pasukannya Bruce. Mendengar alasan sang kolonel, Mayor Bruce lantas dengan senang hati bergabung dengan pasukan kavalerinya Kolonel Hal. Di rumah, Kolonel Hal ini adalah sosok penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Yang terlihat tampak ketika ia kembali pulang ke rumah, ia menyempatkan diri untuk berdoa bersama dengan anak-anaknya sebelum pergi untuk tidur. Keesokan harinya, ketika semua prajurit di unitnya telah berkumpul, ia lantas langsung memulai pelatihan simulasi peperangan yang dibantu oleh Sersan Plumley. Pelatihan tersebut mulai dari ketahanan fisik dan mental, pendaratan dari helikopter, menembak, dan lain sebagainya. Dan pada suatu ketika Kolonel Hal dan pasukannya mendengar saluran radio atas peperangan yang terjadi di Vietnam, Kolonel Hal mengatakan kepada semua prajuritnya bahwa satu-satunya orang yang kita miliki dan percaya di medan peperangan adalah teman yang tepat berada di samping kita.
Maka dari itulah, Kolonel Hal menekankan kepada seluruh prajuritnya agar bisa saling membantu dan membangun rasa solidaritas antar prajurit. Setelah pelatihan usai, Kolonel Hal menyinggung prajuritnya yang bernama Jack Gohagen, yang mana istrinya di sini telah melahirkan anak perempuan mereka. Perasaan Jack diliputi rasa bahagia serta cemas akan nasib anaknya ketika ia pergi ke medan perperangan. Melihat bahwa prajuritnya itu sedang kesusahan akan kondisi yang sedang ia hadapi, Kolonel Hal lantas mengajaknya untuk berdoa supaya beban yang sedang dialaminya sedikit berkurang. Mereka berdoa agar diberikan perlindungan dan kemenangan atas pertempuran yang sewaktu-waktu akan mereka jalani. Pada malam harinya, Kolonel Hal yang tidak bisa tidur karena masih terbayang akan kondisi peperangan di Vietnam, lantas kembali membaca jurnal peperangan tentara Prancis yang dikalahkan oleh pasukan Komunis Vietnam. Istrinya Kolonel yang bernama Julia melihat dan mendatangi suaminya untuk menenangkan kekhawatirannya tersebut, yang mana kekhawatiran Kolonel Hal adalah kebanyakan dari prajurit di unitnya saat ini adalah prajurit yang masih muda dan masih belum banyak pengalaman di medan pertempuran. Maka dari itulah, ketika Kolonel Hal melihat prajuritnya itu, ia terbayang akan anak laki-lakinya sendiri. Mendengar kekhawatiran suaminya tersebut, Julia mencoba untuk menenangkan suaminya itu dan meyakinkan bahwa ia pantas memimpin prajurit-prajurit yang masih muda itu agar bisa selamat dari medan pertempuran dan membawa mereka kembali pulang ke pelukan keluarga mereka. Singkat cerita, Presiden Amerika pada saat itu mengumumkan untuk mengirimkan tentara Amerika di dalam pertempuran yang terjadi di Vietnam guna menopang kekuatan tempur pasukan Vietnam Selatan dalam melawan pasukan Vietnam Utara yang didukung oleh pihak komunis. Setelah mendengar pengumuman dari presiden, pada malam harinya, seluruh pasukan Kolonel Hal mengadakan pesta dansa sebagai acara terakhir mereka dengan keluarga sebelum berangkat ke Vietnam untuk bertempur. Namun di acara tersebut, Kolonel Hal ditemui oleh atasannya yang mengatakan bahwa para petinggi militer telah menetapkan nama untuk unit pasukannya yang diberi dengan nama 1st Battalion 7 Cavalry, sebuah nama yang sama dengan pasukan Jenderal George A. Custer yang kalah dalam pertempuran dengan suku Indian dan menjadi kutukan sepanjang sejarah kemiliteran Amerika Serikat. Keesokan harinya, sebelum keberangkatan menuju ke medan peperangan, Kolonel Hal memberikan pidatonya. Isi dari pidato Kolonel Hal tersebut kurang lebih begini: "Saya tidak bisa menjanjikan kepada kalian untuk pulang dengan selamat, tetapi saya bersumpah bahwa ketika kita masuk ke dalam peperangan, saya akan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di medan pertempuran dan juga menjadi orang yang terakhir untuk melangkah pergi dari sana. Serta saya tidak akan meninggalkan seorang pun di belakang saya, hidup atau mati, dan kita semua akan pulang bersama-sama." I will be the first to set foot on the field, and I will leave no one behind. And I will be the last to step off. We will all come home together, dead or alive. Singkat cerita, ketika semua pasukan telah tiba di markas operasi militer Amerika di Vietnam, Kolonel Hal berserta dengan Sersan Plumley menemui para petinggi militer di sana. Kolonel lantas menanyai tentang status kondisi peperangan saat ini, yang mana atasannya itu tidak mengetahui dengan pasti jumlah dari pasukan musuh. Mereka hanya mengetahui bahwa markas operasi pasukan musuh berada di lembah Ladrang, dekat dengan perbatasan Vietnam dengan Kamboja. Mengetahui bahwa sedikitnya informasi mengenai medan pertempuran yang akan mereka hadapi, mau tak mau, pasukannya Kolonel Hal harus terjun langsung ke medan pertempuran untuk menilai kondisi dan membuat rencana secara spontan. Sejumlah 395 prajurit yang siap bertempur akan dikirimkan ke lembah tersebut secara berkala. Minggu 14 November 1965. Ketika gelombang pasukan pertama telah sampai di lokasi pendaratan, Kolonel Hal menjadi orang pertama menginjakkan kakinya di medan pertempuran sesuai dengan janjinya. Dan ketika semua prajurit telah berhasil mendarat di lembah tersebut, mereka lantas menembak secara acak untuk mengetahui posisi musuh berada. Tetapi apa yang mereka dapati adalah kondisi di sana sepi tanpa ada satupun musuh yang terlihat. Kolonel Hal lantas memerintahkan kepada unit pasukan Bravo yang dipimpin oleh Letnan Herrick untuk memeriksa perbatasan bukit di sana. Namun sesampainya pasukan Bravo di sana, mereka menemukan seorang musuh yang tengah melarikan diri. Sontak aja seluruh pasukan mengejarnya. Dan ketika mereka mengejar musuh tersebut, tiba-tiba
Mereka diserang oleh pasukan musuh yang membuat banyak prajurit di unit Bravo tewas, termasuk Letnan Herrick sendiri, dan komando pasukan Bravo lantas diserahkan kepada Savage. Di sisi lain, operator radio Kolonel Hal juga menemukan prajurit musuh yang tengah bersembunyi. Mereka langsung menanyai prajurit tersebut di mana markas mereka saat ini. Prajurit tersebut mengatakan bahwa markas mereka berada di pegunungan Ladrang yang terdiri dari 4.000 pasukan, yang mana pasukan tersebut berhasil mengalahkan tentara Prancis. Dan saat ini mereka sedang bersiap menunggu kedatangan pasukan Amerika untuk membunuh semua pasukan Amerika yang datang ke area ini. Mengetahui hal tersebut, Kolonel Hal lantas memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membuat perimeter di masing-masing titik, supaya mereka tidak terkepung oleh pasukan musuh. Pertempuran yang brutal pun terjadi. Banyak dari pasukan Amerika yang gugur dalam pertempuran tersebut. Bahkan, salah satu helikopter yang membawa persediaan amunisi berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Komunis Vietnam. Bantuan serangan udara dan tembakan mortir juga tak sanggup untuk menghentikan serangan dari pasukan Vietnam Utara yang jumlahnya terlampau banyak. Kolonel Hal yang masih memikirkan unit pasukan Bravo yang terpisah cukup jauh dari posisi mereka saat ini, mengirimkan unit pasukan Kapten Nadal untuk membantu pasukan Bravo yang terkepung oleh pihak musuh. Namun, ketika pasukannya Kapten Nadal akan menerobos wilayah perbatasan musuh, mereka langsung ditembaki oleh tentara Vietnam yang berjaga di sana, sehingga bantuan untuk menjemput pasukan Bravo harus ditunda terlebih dahulu. Seorang jurnalis yang bernama Joe Galloway ikut bersama rombongan prajurit Mayor Bruce yang akan dikirimkan ke medan pertempuran. Sesampainya mereka di medan pertempuran, Joe lantas meminta izin kepada Kolonel Hal untuk meliput perang yang terjadi. Kolonel Hal memberikan izin kepada Joe dengan catatan pihak militer tidak bisa menjamin keselamatannya Joe. Selanjutnya, pada malam itu juga, Kolonel Hal mendatangi satu persatu unit pasukannya yang sedang bertahan di posnya masing-masing. Unit Gokhagen yang diperintahkan untuk berjaga di atas perbukitan lantas diberikan semangat dan apresiasi oleh sang kolonel atas perjuangan untuk mempertahankan wilayah tersebut. Di sisi lain, para istri prajurit Amerika yang ikut dalam pertempuran tersebut dikirimkan telegram oleh pihak militer. Telegram tersebut berisikan bahwa suami mereka yang ikut dalam pertempuran di Vietnam telah gugur. Kembali lagi ke Vietnam. Pada malam itu, ketika Kolonel Hal yang sedang mendoakan para prajurit yang telah gugur pada pertempuran tersebut, lantas dihampiri oleh Joe. Joe juga turut berduka atas meninggalnya para prajurit Amerika pada pertempuran kali ini. Kolonel Hal lalu bertanya kepada Joe, kenapa dia tidak masuk ke dalam militer, yang mana Joe ini seorang pemberani, tidak takut di medan pertempuran. Joe lantas memberitahukan kepada sang kolonel bahwa alasannya menjadi wartawan peperangan adalah untuk memberikan pengertian dan bukti kepada seluruh keluarga para tentara serta pada seluruh rakyat Amerika bahwa inilah yang dihasilkan dari peperangan. Dengan adanya dokumentasi yang ia ambil secara langsung di medan peperangan, Joe berharap agar peperangan tidak lagi terjadi di kemudian hari. Di sisi lain, pasukan Komunis Vietnam yang sedang berkumpul mendengarkan arahan dan pidato motivasi komandan mereka agar bisa mengarahkan seluruh kekuatan yang mereka punya pada pertempuran penentu esok hari. Sebelum pertempuran dimulai, Kolonel Hal pergi menemui pasukannya Kapten Nadal.
Di sana, Kapten Nadal mengatakan bahwa pasukan Vietnam saat ini sedang bersembunyi di semak-semak yang membuat mereka tidak bisa memastikan dengan pasti jumlah musuh yang ada di area tersebut. Melihat kondisi pasukannya Kapten Nadal, Kolonel Hal memerintahkan untuk memancing musuh dengan cara menggunakan tembakan pengalihan. Dan benar aja, seluruh pasukan Vietnam yang bersembunyi di semak-semak itu keluar. Tetapi ketika melihat jumlah pasukan musuh yang terlampau banyak, maka Kolonel Hal memerintahkan pasukan Kapten Nadal untuk pindah ke arah perbukitan di sana. Kolonel Hal yang kembali ke posisi awalnya mendapatkan kabar dari Bob bahwa pasukan mereka saat ini sedang terdesak oleh serangan musuh. Bahkan, musuh kini menembaki mereka dengan meriam RPG yang mereka punya. Namun sebelum Bob menyelesaikan perkataannya itu, ia pun keburu tewas tertembak oleh serangan musuh yang kian membrutal. Bahkan unit pasukan yang dipimpin oleh Hagen pun terdesak, yang mana ketika ia akan mundur, ia terkena tembakan musuh dan membuat ia tewas di tempat. Joe yang sedang mengabadikan pertempuran tersebut bahkan diperintahkan oleh Sergeant Plumley untuk membantu tentara Amerika yang sedang terdesak pada saat itu. Alasan kenapa pasukan musuh bisa dengan cepat menekan mereka karena mortir yang mereka gunakan untuk menekan serangan musuh kini tidak bisa digunakan lagi karena terlalu panas. Sedangkan air yang digunakan untuk mendinginkan mortir tersebut telah habis tak bersisa. Dengan kondisi tersebut, spontan aja Kolonel Hal mendinginkan mortir tersebut dengan menggunakan air seninya. Dan prajurit yang melihat itu juga mengikuti langkah yang diambil dari Kolonel Hal. Melihat kondisi peperangan yang semakin memburuk dan tak lagi menguntungkan bagi pasukan Amerika, mau tak mau Kolonel Hal mengirimkan sandi darurat Broken Arrow kepada markas pusat agar bisa membantu mereka dengan menggunakan pesawat tempur yang sedang bersiaga. Bantuan serangan udara itu ternyata cukup efektif untuk menekan serangan gerilya pasukan Vietnam. Namun sayangnya, serangan udara tersebut sedikit melenceng dari koordinat yang diarahkan, yang membuat serangan udara itu juga mengenai prajurit Amerika sendiri yang ada di wilayah itu. Joe yang menyadari bahwa terdapat prajurit yang ia kenal terkena serangan udara itu mulai tersentuh dengan kondisi peperangan yang mengerikan tersebut, dan ia pun lantas kembali mengambil kameranya untuk mengabadikan peristiwa peperangan yang mengerikan tersebut. Dirasa serangan pasukan Vietnam telah ditekan, Kolonel Hal lantas memerintahkan kepada pasukan Kapten Nadal untuk menjemput dan menyelamatkan pasukan Savage yang terpisah dari mereka. Dengan bantuan serangan udara, Kapten Nadal lantas pergi menjemput pasukan Sergeant Savage yang tengah bertahan dari gempuran pasukan musuh. Setibanya pasukan Kapten Nadal di lokasi tujuan, mereka akhirnya bisa menyelamatkan sisa anggota Sergeant Savage yang selamat dan membawa prajurit yang tewas kembali ke base operasi mereka saat ini. Terhitung bahwa 42 prajurit yang tewas pada pertempuran hari ini, dan angka tersebut belum termasuk prajurit tewas yang dibawa kembali ke base militer dengan menggunakan helikopter. Pada saat yang bersamaan, operator radio mengabarkan kepada kolonel bahwa mereka diperintahkan untuk mundur dari medan pertempuran saat ini, dan perjuangan mereka akan digantikan oleh unit pasukan baru yang akan segera datang. Sontak aja Kolonel Hal menolak perintah untuk mundur tersebut, karena Kolonel Hal memperkirakan bahwa pasukan musuh saat ini sedang menunggu pasukan Amerika yang ada untuk mundur. Jika mereka mundur sekarang, bisa-bisa mereka semua akan terbantai oleh pasukan musuh yang telah bersiap tersebut. Maka dari itulah, Kolonel Hal berencana akan menggempur markas musuh dengan seluruh prajurit yang tersisa esok hari. Seluruh pasukan Amerika yang telah bersiap untuk serangan penghabisan lantas memasang bayonetnya di ujung senjata mereka masing-masing. Dengan aba-aba dari Kolonel Hal, seluruh pasukan pun langsung menyerbu garis pertahanan musuh. Namun, ketika tentara Amerika akan menyerang markas pusat pertahanan musuh, mereka terkejut dengan senjata mesin yang telah bersiap untuk menembaki mereka.
Tapi untungnya, pasukan udara yang dipimpin oleh Mayor Bruce datang dan langsung meratakan tentara musuh yang ada di tempat itu. Di sisi lain, dirasa bahwa garis pertahanan mereka telah runtuh, Komandan Pasukan Vietnam memerintahkan untuk membawa dokumen penting yang ada di markas tersebut dan memindahkan markas operasi mereka ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan Amerika. Setelah pertempuran tersebut usai, seluruh pasukan Amerika kemudian mengumpulkan mayat-mayat prajurit Vietnam yang tewas untuk membersihkan tempat tersebut. Dan juga, salah seorang prajurit Amerika yang menemukan sebuah buku diary milik tentara Vietnam, lantas memberikan buku tersebut kepada Kolonel Hal. Ketika Mayor Bruce datang, sang kolonel kemudian memerintahkan kepada Sersan Savage untuk memindahkan jasad para prajurit yang gugur dan tahanan perang ke dalam helikopter yang tiba. Di sisi lain, Joe yang telah menyaksikan peperangan tersebut mengatakan kepada Kolonel Hal bahwa ia tidak tahu harus memulai menulis peristiwa ini dari mana. Karena tragedi yang terjadi di pertempuran ini, ia rasa amat sangat memilukan. Mendengar perkataannya Joe, Kolonel Hal meyakinkan pemuda tersebut untuk bisa menulis dan membagikan peristiwa yang terjadi agar seluruh masyarakat Amerika serta dunia bisa mengetahui dan mengerti perjuangan mereka pada saat pertempuran kali ini. Dan sesuai janjinya, ketika akan meninggalkan medan pertempuran tersebut, Kolonel Hal menjadi orang yang terakhir melangkahkan kakinya di tempat tersebut tanpa meninggalkan satupun prajurit yang di sana, hidup atau mati. Pada pertempuran tersebut tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang cuma dihasilkan dari pertempuran tersebut hanyalah tragedi dan luka yang diterima oleh keluarga prajurit dan orang-orang yang berhubungan dengan prajurit tersebut. Atasan Kolonel Hal memberikan selamat atas pencapaiannya karena telah membunuh 1.800 pasukan musuh, yang mana ia dan pasukannya telah berjuang selama 235 hari. Sekembalinya di Amerika, Joe langsung menuliskan peristiwa peperangan yang ia alami untuk diberitahukan kepada seluruh warga Amerika tentang perjuangan para prajurit yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Nama-nama anggota 7th Cavalry yang gugur di Lembah Ladrang lantas diabadikan pada prasasti ketiga di Monumen Perang Vietnam. Dan film pun usai. Menurut saya film ini salah satu film yang worth it untuk ditonton. Sang sutradara berhasil menggabungkan seluruh aspek menjadi satu kesatuan yang kuat di film ini. Tak hanya menyoroti peperangan yang dijalani oleh para prajurit, bahkan kondisi keluarga prajurit yang sedang menunggu di rumah juga dengan sangat apik disajikan di film ini. Di film ini terdapat salah satu adegan yang membuat saya tercengang, yang mana salah satu scene di pertempuran di film ini, pasukan Vietnam menggunakan bom white phosphor untuk menyerang salah satu prajurit Sersan Savage, di mana senjata tersebut telah dilarang penggunaannya sejak perang pertama meletus. Oh ya, BTW thanks to Kak Bait yang udah request film ini. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye.